Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan diri saya, pengampu pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kalian semua dalam keadaan sehat kan? Semoga bersama keluarga senantiasa dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan aktivitas secara bersama dan penuh dengan kehidupan yang Islami. Untuk pertemuan kali ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan Bismillahirrahmanirrahim semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap apa yang akan kita pelajari. Kali ini kita akan memahami isi teks deskripsi. Tujuannya adalah setelah kegiatan belajar selesai, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang teks deskripsi. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat memetakan isi teks atau menanggapi teks deskripsi, yakni sesuai dengan topik dan bagian-bagiannya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, masih ingat tentang teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah benda, tempat, peristiwa secara jelas sehingga pembaca membayangkan dengan jelas dan memahami apa yang disampaikan penulis. Itu pada pertemuan sebelumnya tentang teks deskripsi. Definisi masih ingat ya? Alhamdulillah. Tujuannya adalah daripada teks deskripsi ini, bahasan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan adalah, tujuan dari teks deskripsi adalah membuat pembaca seolah-olah merasakan langsung atau membayangkan apa yang dijelaskan oleh penulis. Jadi bisa merasakan atau hadir seakan-akan langsung berada di dalam objek. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan tentang ciri-ciri teks deskripsi. Masih ingat? Nah, ciri-cirinya satu, menggambarkan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja, pokoknya segala sesuatu dari objek yang akan dideskripsikan itu bisa pohon, bisa budaya, bisa tari, bisa keadaan lingkungan, sekolah, dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu bisa digambarkan dalam bentuk teks deskripsi. Kemudian objek dijelaskan dengan jelas dan detail dengan melibatkan kesan indera. Pendengaran seakan-akan mendengar, penglihatan seakan-akan melihat. Kemudian perasaan, merasakan sesuatu yang berada di dalam objek. Kemudian praba, seakan merasa dan sebagainya. Libatan dari panca indera setelah pembaca membaca dari teks deskripsi. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek dengan jelas seperti fisik. Bentuknya seperti apa, kucing misalnya. Bentuk kucing seperti apa, ukuran yang paling besar dari kucing seberapa, ukuran yang kecil bagaimana, sifat-sifat
dari kucing, kalau makan bagaimana, kalau dia membersihkan tubuhnya bagaimana, itu kan karakternya. Kemudian membuat seolah-olah merasakan apa yang dijelaskan oleh penulis. Itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Berikutnya, saya akan mengajak kepada materi utama, yakni struktur dan cara memahami isi teks deskripsi. Cara memahami isi teks deskripsi dimulai dari strukturnya. Struktur teks deskripsi: 1. Identifikasi, menjelaskan gambaran umum tentang identitas benda yang akan dijelaskan. Kemudian klasifikasi, menjelaskan, menyusun paragraf berdasarkan kelompoknya. Yang ketiga, deskripsi bagian, menjelaskan dengan jelas gambaran bagian pada teks deskripsi. Adapun cara memahami isi teks deskripsi itu dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Menentukan objek apa yang dideskripsikan. Misalnya, saya ambil contoh. Teks deskripsi Wolfie, kelinci kesayangan saya. 2. Mengidentifikasi struktur teks deskripsi mulai dari identifikasi, identitas, klasifikasi, dan deskripsi bagiannya. Nah, maka berkaitan dengan itu, marilah kita lihat contoh. Identifikasi misalnya, saya mempunyai kelinci di rumah. Saya mempunyai kelinci di rumah. Namanya Wolfie. Dia adalah kelinci kesayangan saya. Kok tulisannya kucing? Itulah nanti perlunya mengedit, meneliti. Ya, kita lanjut aja, nggak apa-apa. Berikutnya, bagian klasifikasi, menjelaskan fisik dan tingkah laku serta lain-lainnya. Deskripsi, mendeskripsikan fisiknya bagaimana. Dia memiliki mata besar dan bulat yang indah. Bulunya halus, membuat saya ingin terus membelainya. Nah, tingkah lakunya misalnya, dia senang makan wortel dan melompat di sekitar kandang, dan lain-lainnya. Kesimpulan, kiat memahami isi teks bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menentukan objek apa yang dideskripsikan dan mengidentifikasi struktur teksnya. Oke, kalau begitu saya kira anak-anakku, dengan demikian saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga sholat dan nama baik kita semuanya, nama baik diri, nama baik orang tua, dan nama baik madrasah. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.